Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu tentang relasi. Di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sering menjumpai tentang relasi. Kata lain dari relasi adalah hubungan. Misalnya ada hubungan kerja, ada hubungan keluarga, ada hubungan sahabat, ada hubungan anak dari, ayah dari, dan seterusnya. Sekarang perhatikan contoh berikut. Chandra sedang berulang tahun. Ia mengajak teman-temannya, yaitu Ahmad, Rahmat, Hirman, dan Yaini, untuk pergi ke rumah makan. Menu yang disajikan oleh rumah makan adalah soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak, dan sate. Ternyata kesukaan dari anak-anak ini berbeda. Misalnya yang pertama, Chandra suka rawon dan soto. Tetapi kali ini ia memesan rawon. Kemudian yang kedua, Ahmad suka bakso, sate, dan rujak. Tetapi kali ini ia memesan rujak. Yang ketiga, Rahmat suka sate dan nasi goreng. Tetapi makanan yang dipesan adalah nasi goreng. Kemudian Hirman memesan bakso, meskipun ia sebenarnya suka bakso dan soto. Dan yang terakhir, Yaini suka soto dan nasi goreng. Tetapi kali ini ia memesan soto. Nah, di sini jelas terdapat hubungan antara anak dengan jenis makanan tertentu tadi. Kemudian, bentuk hubungan apa yang dapat dibuat? Sudah barang tentu, di sini tadi ada, misalnya Chandra suka rawon, Ahmad suka bakso, Rahmat suka sate, dan seterusnya. Berarti hubungan yang bisa dibuat yang pertama adalah makanan kesukaan. Jadi yang pertama dibuat adalah makanan kesukaan. Kemudian kira-kira apa lagi yang bisa dibuat hubungannya? Di sini ada Chandra memesan rawon, Ahmad memesan rujak. Berarti di sini apa hubungannya? Makanan yang dipesan. Jadi makanan yang dipesan. Jadi ini adalah beberapa hubungan yang bisa dibuat atau beberapa relasi yang bisa dibuat. Selanjutnya perhatikan ini. Selanjutnya, relasi di sini didefinisikan relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah pemasangan. Jadi pemasangan anggota atau elemen dari himpunan A ke himpunan B. Jadi relasi itu pemasangan anggota. Misalkan dari A ke B berarti pemasangan anggota dari A ke B, yang mana A itu dinamakan daerah asal atau bahasa lainnya domain, kemudian B dinamakan daerah kawan atau bahasa lainnya kodomain. Anggota himpunan B yang mendapat pasangan dari himpunan A itu dinamakan daerah hasil atau bahasa lainnya ring. Contoh, di sini kita membuat anggota himpunan A. Misalnya A ini anggotanya 2, 3, 5. Di sini ada nokta, jadi kita beri dengan nokta. Kemudian berikutnya, ini himpunan B. Misalnya anggotanya A, B, C, D, E. Ini juga kita beri
nokta seperti ini. Nah, sekarang misalkan kita buat ke sini 2 kita pasangkan dengan A, kemudian 3 kita pasangkan dengan A, kemudian 5 kita pasangkan dengan D. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan mana daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil? Daerah asal tadi adalah seluruh anggota dari himpunan A. Jadi di sini daerah asalnya adalah 2, 3, dan 5. Kemudian daerah kawan adalah seluruh anggota himpunan B seluruhnya. Berarti di sini bisa ditulis A, B, C, D, E. Kemudian daerah hasil itu adalah anggota himpunan B yang mendapat pasangan dari A. Anggota himpunan B yang mendapat pasangan dari A adalah ini, A sama D. Jadi daerah hasilnya adalah A sama D. Ingat, B, C, dan E tidak mendapat pasangan dari A. Sekali lagi, daerah asal itu adalah seluruh anggota himpunan A. Kemudian daerah kawan adalah seluruh anggota himpunan B seluruhnya. Sedangkan daerah hasil adalah anggota himpunan B yang mendapat pasangan dari A. Di sini hanya ada 2, yaitu A sama D. Selanjutnya adalah penyajian relasi. Relasi yang pertama dapat disajikan dengan diagram panah. Kemudian yang kedua, relasi dapat disajikan dengan himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, relasi dapat disajikan dengan grafik atau diagram Kartesius. Sekarang perhatikan contoh tabel di bawah ini, yang mana ini nanti akan kita sajikan dengan 3 cara itu. Ada nama siswa dan ada nama pelajaran yang disukai. Yang pertama, relasi kita sajikan dengan diagram panah dengan menggunakan data ini. Tentu pertama kita buat lingkaran atau elip yang mewakili himpunan A. Himpunan A ini adalah nama siswa, dan yang B ini adalah mata pelajaran kesukaan. Kemudian ini kita tulis semua, Abdul, Budi, Chandra, Dini, kita tulis di sini. Jadi kita tulis Abdul, kemudian ada Budi, kemudian ada Chandra, dan ada Dini. Kemudian kita beri nokta seperti ini. Dan yang B adalah mata pelajaran. Ini pertama matematika, kita tulis MTK. Kemudian yang kedua IPA. Kemudian berikutnya adalah IPA sudah, cukup kita tulis 1 kali. Kemudian IPS. Selanjutnya kesenian. Kemudian berikutnya olahraga, kita tulis OR gitu aja ya, disingkat. Kemudian keterampilan, kita tulis KET begitu saja. Kemudian yang terakhir bahasa Inggris, karena kesenian tadi sudah ditulis, jadi cukup ditulis sekali. Bahasa Inggris kita tulis misalnya big begitu saja. Selanjutnya kita hubungkan. Di sini Abdul suka matematika dan IPA. Jadi Abdul ini kita hubungkan dengan matematika. Nah, berarti ke sini kita beri panah. Abdul juga suka IPA. Nah, seperti ini. Ini Abdul berarti sudah. Selanjutnya adalah Budi. Ini Budi suka IPA, IPS, dan kesenian. Berarti Budi dihubungkan dengan IPA. Nah,
ini dihubungkan dengan IPA. Kemudian Budi juga suka IPS. Kemudian Budi juga suka kesenian. Nah, berarti ke sini. Selanjutnya adalah Chandra. Di sini Chandra suka olahraga dan keterampilan. Kita hubungkan Chandra dengan olahraga. Ini Chandra kita hubungkan dengan olahraga. Chandra juga suka keterampilan. Kita hubungkan dengan keterampilan. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir adalah Dini. Dini ini suka kesenian. Kita hubungkan Dini dengan kesenian. Nah, berarti ke sini. Nah, kita hubungkan. Dini juga suka bahasa Inggris. Nah, kita hubungkan dengan bahasa Inggris. Selanjutnya kita tulis hubungannya di sini. A ke B tadi kan pelajaran yang disukai. Nah, di sini bisa kita tulis menyukai mata pelajaran. Nah, seperti ini. Jadi ini membacanya begini. Abdul menyukai mata pelajaran matematika. Abdul menyukai mata pelajaran IPA. Jadi diagram Venn ini membantu untuk membaca. Misalkan Dini. Dini di sini berarti Dini, nih hubungannya. Dini berarti Dini menyukai mata pelajaran kesenian. Dini menyukai mata pelajaran bahasa Inggris. Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Selanjutnya kita menyajikan tabel tadi dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, cara menyajikannya kita buat kurung kurawal seperti ini. Kemudian kita hubungkan Abdul dengan matematika. Berarti kita tulis Abdul, matematika. Nah, seperti ini. Koma lagi, buka kurung lagi. Abdul suka IPA. Ditulis lagi berarti di sini. Abdul, IPA. Kemudian lagi, buka kurung lagi. Yang kedua Budi suka IPA. Kita tulis di sini. Budi, IPA. Selanjutnya Budi suka IPS. Berarti kita tulis Budi, IPS. Selanjutnya Budi juga suka kesenian. Kita tulis Budi, kesenian. Nah, seperti ini. Sudah selesai Budi, ganti Chandra. Kita tulis Chandra suka olahraga. Berarti kita buat olahraga. Koma lagi. Kita buat lagi Chandra suka keterampilan. Berarti di sini kita tulis Chandra, keterampilan. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya Dini suka kesenian. Dini kesenian. Dan yang terakhir Dini suka bahasa Inggris. Berarti Dini, bahasa Inggris. Selanjutnya yang terakhir kita tutup dengan kurung kurawal seperti ini. Jadi ini adalah cara menyajikan relasi atau hubungan dengan menggunakan himpunan pasangan terurut. Sekali lagi, diawali dengan kurung kurawal, kemudian ditutup dengan kurung kurawal. Antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dipisah dengan tanda koma. Kemudian berikutnya adalah menyajikan dengan diagram atau grafik Kartesius. Yang pertama kita buat dulu
Ini misalnya himpunan nama siswa, jadi ini nama siswa. Terus yang ini misalnya mata pelajaran. Mata pelajaran. Selanjutnya kita tulis nama siswa seperti ini. Abdul, Putih, Chandra, Dini. Berarti yang pertama Abdul kita tulis, kemudian Budi, Chandra, Dini. Pelajarannya matematika sesuai dengan ini. Kemudian IPA, IPS, kesenian, olahraga, keterampilan, kesenian, bahasa Inggris. Jadi sesuai dengan data yang ada pada tabel. Kemudian kita buat hubungannya. Abdul suka matematika. Dari Abdul sini menuju ke pelajaran matematika kita beri nokta. Nah, seperti ini. Ini Abdul suka matematika. Abdul juga suka IPA. Berarti Abdul kita hubungkan dengan IPA. Nah, di sini berarti. Di sini Abdul menyukai matematika dan menyukai IPA. Selanjutnya Budi. Di sini Budi menyukai IPA, IPS dan kesenian. Berarti Budi ini kita hubungkan dengan IPA. Nah, di sini berarti Budi menyukai IPA. Budi juga menyukai IPS. Budi juga menyukai kesenian. Nah, sesuai dengan data yang ada pada tabel. Nah, ini Budi suka kesenian, ini Budi suka IPS, dan ini Budi suka IPA. Selanjutnya adalah Chandra. Chandra di sini suka olahraga dan keterampilan. Chandra kita hubungkan dengan olahraga. Nah, ke sini ini olahraga. Berarti di sini Chandra suka olahraga. Chandra juga suka kesenian. Chandra juga suka apa? Keterampilan ya. Keterampilan berarti hanya sampai di sini. Nah, ini Chandra suka olahraga dan suka keterampilan. Kemudian berikutnya Dini suka kesenian dan suka bahasa Inggris. Berarti Dini kita hubungkan dengan kesenian. Nah, ke sini berarti sampai menuju kesenian. Nah, ini kesenian. Nah, berarti di sini noktanya. Kemudian Dini juga suka bahasa Inggris. Nah, di sini kita beri nokta. Jadi ini adalah diagram atau grafik kartesius hubungan mata pelajaran kesukaan. Jadi hubungannya adalah mata pelajaran yang disukai ini. Jadi dari sini bisa dibaca. Abdul suka matematika. Abdul suka IPA. Jadi di sini hubungannya adalah mata pelajaran kesukaan atau mata pelajaran yang disukai. Nah, di sini bisa dibaca Dini suka apa? Oh, Dini suka kesenian, Dini suka bahasa Inggris, seperti itu. Abdul suka matematika, Abdul suka IPA, dan seterusnya. Itu cara penyajian relasi dengan menggunakan diagram atau grafik kartesius.